Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita pun diberikan lagi kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah. Namun sebelum lanjut, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau karena saat ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tetapi kami terbatas ya Allah, kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk memberi pengertian atas firman yang akan kami baca, menjadi pegangan pedoman dalam hidup kami. Dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kita saat ini terambil di dalam Keluaran 8 ayat 23a. Demikian bunyinya. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Saudara, kalimat ini disampaikan oleh Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada Firaun. Pada masa itu saudara, yaitu pada masa Musa, keluarga Yakub telah menjadi bangsa yang besar. Dan sebagai bangsa yang besar membawa ketakutan kepada Firaun, sehingga akhirnya Firaun bertindak melakukan kerja paksa, kerja rodi, kerja perbudakan untuk orang Israel. Nah, pekerjaan budak ini sangat membuat bangsa Israel menderita dan Allah memperhatikan penderitaan mereka. Allah mengutus Harun dan Musa untuk dapat melepaskan bangsa Israel dengan menghadap Firaun. Nah saudara, tetapi untuk melepaskan bangsa Israel tidak semudah membalikkan tangan. Oleh karena apa saudara? Oleh karena Firaun itu adalah seorang yang sangat keras hati. Dan Tuhan mau melepaskan mereka, orang Israel ini dengan mengirimkan tulah-tulah saudara. Dan tulah-tulah dari pertama sampai dengan ke-9 saudara, itu tidak menimpa orang-orang Israel. Tetapi tulah-tulah ini tidak membawa kesadaran kepada Firaun, tetapi semakin mengeraskan hati. Saudara, perbedaan yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel dan orang Mesir itu oleh karena kasih dan kedaulatan Allah. Allah memperlakukan istimewa terhadap bangsa Israel. Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Allah sangat mencintai mereka. Dan Allah mau supaya mereka mempunyai pengenalan Allah yang benar. Dan saudara, juga Allah mau menunjukkan baik kepada orang Israel maupun kepada orang Mesir. Tulah-tulah yang dilakukannya adalah untuk menyatakan kuasa dan otoritasnya terhadap alam ciptaan ini. Saudara, Allah mau memberikan keyakinan kepada orang Israel bahwa Dia hadir di antara mereka adalah untuk melaksanakan rencananya yang agung bagi mereka, yaitu untuk melepaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Saudara, pada tulah yang ke-10, maka kita mendapati bagaimana orang Israel diberitahukan oleh Allah untuk mereka terluput dari kematian anak-anak sulung dan juga anak sulung hewan-hewan itu dengan cara mereka harus mengoleskan darah pada ambang pintu dan kedua tiang pintu supaya tidak terjadi kematian anak sulung baik manusia maupun hewan. Dan saudara, kepada orang Mesir tidak diberitahukan perintah ini kepada mereka. Nah saudara, dan orang Israel mentaati apa yang disampaikan oleh Allah kepada mereka sehingga tidak terjadi kematian anak sulung maupun anak sulung hewan kepada orang Israel dan mereka dilepaskan dari perbudakan Mesir. Saudara, tatkala kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat kita pribadi, maka kita bersyukur kita mendapatkan status yang baru dan kita masuk dalam keluarga Allah. Dalam status yang baru inilah yang menyatakan bahwa kita berbeda dengan dunia ini. Dan saudara, sebagai anak Allah, kita diberikan jaminan janji-janji Allah di dalam firman-Nya. Saudara,
kita sebagai anak-anak Allah, maka Tuhan menyatakan walaupun dalam perjalanan hidup kita ini banyak kali diwarnai dengan tantangan dan persoalan hidup, tetapi Allah punya cara yang ajaib. Allah begitu banyak cara untuk kita terpelihara, untuk kita terlindungi dari segala tantangan dan dari segala persoalan-persoalan hidup kita. Dia selalu menjangkau kita dengan cinta kasih-Nya. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa kita ini walaupun hidup di dalam dunia, tetapi kita bukan milik dunia, tetapi milik Allah yang sudah menyelamatkan kita di dalam Kristus, sehingga kita pun mempunyai sikap dan cara yang berbeda menghadapi tantangan kehidupan kita ini, oleh karena kita tahu bahwa Allah pasti selalu campur tangan dengan kehidupan kita, bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Tetapi yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya adalah hidup dalam ketaatan. Karena hidup dalam ketaatan adalah merupakan ekspresi wujud iman kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus. Amin.